teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi lanjutan dari sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Sebelum lanjut ke materinya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya bisa update video-video terbaru dari channel YouTube saya. Selamat belajar ya! Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti pernah kan merebus air sampai mendidih? Nah, bagaimana terjadinya pendidihan itu? Secara visual, air dikatakan mendidih ketika munculnya gelembung-gelembung dalam jumlah yang banyak. Hal ini terjadi karena panas atau kalor dari api akan meningkatkan gerakan atau energi kinetik dari molekul-molekul air yang menyebabkan air akan mendidih dan menguap. Jadi, titik didih zat cair merupakan suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, yaitu pada saat cairan mendidih, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penguapan di seluruh bagian zat cair. Pada keadaan tersebut, akan terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Titik didih zat cair diukur pada tekanan 1 atmosfer. Artinya, pada saat air mencapai suhu 100 derajat Celcius, tekanannya menjadi 1 atmosfer sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa penambahan zat terlarut yang lebih sukar menguap, misalnya gula, ke dalam pelarut air, hingga terbentuk larutan gula, menyebabkan titik didih larutan gula akan lebih tinggi daripada titik didih air. Hal ini disebabkan karena adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan yang menghalangi peristiwa penguapan partikel-partikel pelarut. Oleh karena itu, penguapan partikel-partikel pelarut membutuhkan energi yang lebih besar, sehingga suhu larutan harus dinaikkan agar mendidih. Artinya, titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Hal ini yang disebut sebagai peningkatan titik didih, atau mengalami kenaikan titik didih. Suhu pada saat air murni mendidih disebut titik didih pelarut. Dan suhu pada saat larutan mendidih disebut titik didih larutan. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut disebut kenaikan titik didih atau delta TB, di mana B ini berasal dari kata boil, yang artinya mendidih. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Delta TB sama dengan TDL kurang TDP. Delta TB kenaikan titik didih, TDL titik didih larutan, TDP titik didih pelarut. Menurut hukum Raoult, besarnya kenaikan titik didih larutan sebanding dengan hasil kali dari molalitas larutan dengan kenaikan titik didih molal. Oleh karena itu, kenaikan titik didih dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta TB sama dengan molalitas dikali KB. Kenaikan titik didih molal. Karena molalitas ini sama dengan massa per mR kali 1000 per P, sehingga persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut. Delta TB sama dengan massa per mR dikali 1000 per P dikali KB. Dengan keterangan delta TB kenaikan titik didih, massa ini massa zat terlarut, mR massa molekul relatif zat terlarut, P massa zat pelarut, dan KB tetapan kenaikan titik didih molal pelarut. Oke. Untuk lebih memahami persamaan ini, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama,
34,2 gram sukrosa dilarutkan dalam 500 gram air. Pada suhu berapakah sukrosa mendidih? Diketahui Kb air 0,52 derajat Celcius per molal dan Mr sukrosa 342 gram per mol. Oke, jadi penyelesaiannya diketahui massa sukrosa C12H22O11 34,2 gram. Massa air 500 gram. Kb air 0,52 dan Mr sukrosa 342. Ditanya titik didih larutan. Jadi untuk mencari titik didih larutan, berarti kita menggunakan persamaan delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Titik didih pelarut ini kita tahu bahwa pelarutnya di sini adalah air. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sehingga titik didih pelarut TDP nilainya adalah 100 derajat Celcius. Jadi sekarang kita mencari delta TB-nya dengan rumus delta TB sama dengan massa per Mr dikali 1000 per P dikali Kb. Jadi kita masukkan nilainya. Massa sukrosa 34,2 gram, Mr 342 dikali 1000 per P massa air 500 gram dikali Kb air 0,52. Sehingga diperoleh delta TB sama dengan 0,104 derajat Celcius. Selanjutnya, kita mencari titik didih larutannya dengan persamaan delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Sehingga dari persamaan ini, titik didih larutan sama dengan delta TB ditambah titik didih pelarut. Delta TB nilainya 0,104 ditambah titik didih pelarut 100 derajat Celcius, sehingga hasilnya adalah 100,104 derajat Celcius. Soal yang kedua, titik didih larutan yang mengandung 1,5 gram gliserin dalam 30 gram air adalah 100,28 derajat Celcius. Tentukan massa molekul relatif gliserin. Diketahui Kb air 0,52. Penyelesaiannya, diketahui massa gliserin 1,5 gram, massa air 30 gram, titik didih larutan 100,28 derajat Celcius, Kb air 0,52. Ditanya, massa molekul relatif gliserin, Mr gliserin. Nah, dari soal ini kita perhatikan, di sini sudah diketahui titik didih larutannya, 100,28 derajat Celcius. Dan untuk titik didih pelarut, kita tahu pelarutnya air, titik didihnya 100 derajat Celcius. Sehingga kita mencari nilai delta TB dengan rumus delta TB sama dengan titik didih larutan kurang titik didih pelarut. Titik didih larutan 100,28 dikurang titik didih pelarut 100, sehingga diperoleh delta TB sama dengan 0,28 derajat Celcius. Setelah itu, kita mencari Mr dengan rumus delta TB sama dengan massa per Mr dikali 1000 per P dikali Kb. Kita masukkan nilai delta TB 0,28 derajat Celcius, massa gliserin 1,5 gram per Mr yang ditanya, dikali 1000 per P massa air 30 gram, dikali Kb air 0,52. Sehingga diperoleh Mr gliserin sama dengan 92,8 gram per mol. Sebelum mengakhiri video belajar ini, saya kasih tugas ya. 1 nomor.
Kalau sudah dikerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar, nanti akan dikoreksi jawabannya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel YouTube saya, dan share video belajar ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.